apa itu syariat. Kita sering di masyarakat ini menjadi perkataan yang tidak umum lagi. Kita harus bersyariat. Sekarang apa itu syariat? Kalau la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril zati wa salli fi jami'il asma'i was sifat wa amma ba'du. Kembali sama-sama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadiratnya Allah. Salawat juga serta salam atas baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Sayyidina Abdillah serta keluarga, para sahabat juga pengikut hingga yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita muliakan, hormati para habaib, alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para jamaah yang dimuliakan Allah. Mari kita teruskan pelajaran kita yang sudah sampai kepada perkara yang apa disampaikan oleh Kiai Musannif wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma muthila. Bahwasanya kata beliau, jalan takwa itu ialah syariat dan tariqah dan hakikat. Maka dengarilah untuk itu apa yang dijelaskan. Maksud beliau adalah jalan takwa untuk menuju kebahagiaan dan keberuntungan di kampung akhirat dan keredaan Allah Ta'ala itu adalah 3 perkara. Yang pertama syariat, kedua tariqah, dan yang ketiga adalah hakikat. Maka manakala kata beliau berhimpun yang 3 perkara ini, tercapailah yang dinamakan ma'rifat, yaitu pengenalan yang sebenarnya dengan Allah Ta'ala. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kalau pada bulan yang lewat bahwa kewajiban hamba dan maksud Allah Ta'ala menjadikan kita ini tidak lain adalah agar supaya umatnya Rasulullah, hambanya Allah, untuk bisa taat, tunduk, patuh kepada perintahnya Allah. Inilah yang sering kita bilang pada perkataan yang dinamakan takwa. Tetapi takwa ini Pak Bu, untuk menujunya harus ada jalan. Kita memang selama ini sudah taat, sudah patuh, tunduk kepada apa yang diperintah Allah, juga bersesuaian sunnah Rasulullah. Namun adakah jalan ini sudah benar, sudah lurus, sehingga bisa menyampaikan kita kepada Allah? Kan kita kepingin kalau amal ini diterima sampai kepada Allah. Kira-kira kabar diterima ini sudah ada belum? Ada kabarnya Allah? Nah, tetapi lewat Quran katakan wattaqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Kalau diterjemah ayat ini Pak Bu, wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah, cari jalan untuk kita bisa sampai kepada Allah. Bukan sekadar kita taat, kita patuh, kita ibadah. Ini jalannya mana? Biar tuh keluar rumah, ini tujuannya kemana? Setelah tahu tujuannya kemana, nah Pak Bu, kalau pian Anda naik taksi, harus juga benar taksinya. Seperti itulah orang yang ingin berjalan, terlebih untuk sampai kepada Allah. Harus jalannya 3, syariat, tariqah, dan hakikat.
Kalau yang tiga ini sudah terhimpun, hasilnya ma'rifat. Jadi yang namanya ma'rifat, kenal kepada Allah, itu tidak ada ilmunya. Itu hasil sama dengan apabila yang tiga hal ini mampu bersyariat, bertarekat, berhakikat, maka hasil orang itu ma'rifat, kenal kepada Allah, sampai kepada Allah, dan akan bertemu Allah. Sekarang apa itu syariat? Kita sering di masyarakat ini menjadi perkataan yang tidak umum lagi. Kita harus bersyariat. Sekarang apa itu syariat? Kalau mengambil bahasa syariat itu jalan raya. Itu nama jalan negara itu namanya syariat. Kalau jalan yang sempit nama masuk wadah Habib nih namanya torek. Itu kalau bahasa lugat. Dalam bahasa ilmu, orang yang ingin menuju kepada Allah, yang dinamakan syariat itu adalah nyatanya yang berlaku, yang berbagai-bagai pada anggota tubuh. Apa yang berlaku pada jasad itu namanya syariat. Tolong dengar Pak, mudah-mudahan ini bisa terbuka. Apa yang berlaku pada anggota badan kita yang berbagai-bagai sekarang ini, itu dinamakan syariat. Dalam bentuk rupa apapun. Jadi jangan sembahyang aja syariat. Dalam bentuk apapun, berusaha, pokoknya bila anggota ini bergerak, gerak dia itu sudah syariat. Nah, kalau yang dinamakan syariat itu gerak dan berbagai-bagainya anggota tubuh, berarti yang dikehendaki syariat itu batang tubuh kita. Kalau syariat itu batang tubuh kita, berarti kita ini tidak bisa meninggalkan syariat. Kalau meninggalkan syariat sama orang kada bawah. Paham? Sekali lagi, syariat itu hakikatnya batang tubuh. Karena yang terlihat ini adalah gerak, diam, gawian tubuh, nang dilihat. Nah itu arti syariat. Ini pian mengaji, syariat. Pian mencari, syariat. Pian beribadah, syariat. Kenapa? Terlihat dari jasad yang berbagai-bagai. Namun begitu Pak Bu, tentu ada yang menggerak tubuh. Tentu ada yang memberlakukan badan. Tentu ada orang yang saat itu Pak Ibu pelaku. Kenapa? Karena yang walau bagaimanapun jasad, tubuh, badan, bahasa Inggrisnya awak, ini selamanya mati. Dari awalnya sudah mati. Di mana membuktikan mati? La haula wala quwata. Jadi yang pian kata la haula wala quwata itu jasad. Jasad. Illa billahnya ini yang kita cari penggerak jasad. Penggerak jasad. Nah, siapa yang memberlakukan jasad ini? Jadi kalau dia hendak beramal menyebut la haula wala quwata illa billah, ini harus ngerti. Kita ambil contoh bagaimana wayang sebelum datang dalam
bergerak. Nah, kalau cuma digadang dalam belum datang, nya sudah dalamnya datang. Oh, wayang macam-macam kawan. Gawian siapa? Dalam lah. Oke. Kalau pian melihat di depan layar, pian nih melihat di depan layar seolah yang berlaku, yang hebat dengan perannya. Itu aja. Oh, rapi banget aja wayang. Itu kalau melihat di depan layar. Sama kalau kita melihat dengan dua mata, dua biji mata, kita nampak ianya. Nambah amal nih. Oh, kolera. Oh, 2-3 lapis juga. Tak tahu orang mana dingin. Kalau dilihat dua mata, sama kita melihat wayang di depan layar. Seolah kita yang berbuat, kita yang beramal, kita yang beribadah, kita yang berbagai-bagai. Coba lihat di belakang layar. Sekalinya suanan menjadi dalam. Nah, artinya apa? Lihat ke dalam. Lihat ke dalam. Jasad ini dari awalnya amat teh iti mampus mati aja. Ini belum mati sudah mati. Nah, Pak Bu, jadi kita lihat di dalam diri, batinnya tidak. Kalau bukan jasad yang bergerak secara zahir, ternyata yang berbuat ini yang batin. Berarti sebenar-benar diri itu diri yang batin. Hati-hatilah. Menyakar tahu di diri biar hancur ya. Nah hancur nih kada diri aja, amal pun hancur. Nah, kita mengatakan syariat karena dilihat lahir. Kita menyebutnya syariat karena melihatnya zahir. Kita memandangnya syariat karena dilihat dua mata. Lalu dipadakan syariat. Maka itu Pak Bu, orang cuma memandang bahwa syariat itu yang berlaku, yang digawi, dikerjakan oleh Fulan bin Fulan. Artinya kita Pak. Kenapa? Karena terlihat dari jasa. Ambil dulu kesimpulan. Berarti syariat itu adalah batang tubuh. Namun bukankah tadi ada penggerak? Ada penggerak. Siapa penggeraknya? Ruh. Oleh karena itu la syari'ata bihakin ila syari'atullah. Tidak ada yang bersyariat melainkan sebenarnya Allah Ta'ala yang bersyariat. Lain gawian wayang, gawian dalam. La haula wala quwata. Itu jasad terlihat dari zahir. Jasad itu tubuh saya, tetapi sebenarnya ada penggeraknya. Bihakin ilallah. Iya roh. Ulut kada katakan roh itu Allah. Supaya jelasnya begini. Roh itu roh Allah. Roh itu rohnya Allah. Sekali lagi jangan salah paham. Ulut tidak katakan roh itu Allah, tetapi roh itu roh Allah, rohnya Allah. Kenapa? Karena roh itu terbit dari nur Tuhan. Nur Tuhan itulah yang menyebut dirinya Ana Abul Arwah. Aku Bapa sekalian ruh. Kita menyambatnya nyawa.
nya kada nyawa mati udah. Nah, ayo kita menyebutnya nyawa. Sedangkan ruh ini wujud nur. Nur itu diri rahasia Tuhan. Nur itu diri rahasia Tuhan. Dan nur itulah sebenarnya zat yang bernama Allah. Kalau nur itu zat yang bernama Allah, sedangkan nur ini jadi ruh, maka disebut ruh itu ruh Allah. Ruhnya Allah. Ruhnya Allah. Siapa anak begawi? Ada kita juga. Sebutan adat saja kita nih. Tapi jangan sampai tak akui. Bila tak akui, nah, jadi apa? M.A.M.A. L.I.L.E.N. perampok. Berapa tahun jadi maling? Kena nisfu sabar sembahyang tobat. Amun berumuran jadi maling sembahyang tobat bapak. Paham kan ya? Ini mau hulut, mau ulut-ulut. Mbak ditangkap polisi, kesannya lah mbak ditangkap polisi, berjanji loh polisi kada mau ulangi lagi. Sekalinya bakal keluar pos polisi jadi maling pulang, ulut. Jadi membujur kita nih bertobat baik gue. Tidak saja mengakui kesalahan, tapi mengembalikan haknya Allah. Bagaimana mengembalikan haknya Allah? Jangan mengakui, jangan tak akui pun Tuhan itu jangan diakui. Itu nang bujur tobat. Apa gerak arti tobat? Asal kata tobat itu tabat, ya tubuh taubatan. Ujar bubuhan bodak buat budak nang solin toh tahu ya. Nah, amitabah. Padahal besar taba ya tubuh taubatan, arti taba tubuh taubatan itu kembali. Bulikakan dulu lawan Tuhan pun sidin. Nih, nah, bulikakan dulu. Mengembalikannya tuh dengan kesadaran kita aja bahwa kita tidak memiliki hak apa-apa. Semuanya haknya Allah. Kalau semua haknya Allah, maka benar apa yang dia kata, alhamdulillah. Jangan segala puji bagi Allah. Itu arti alhamdulillah itu semuanya hak Allah, milik Allah, kepunyaan Allah. Bila mengakui, jadi perampok, maling, bolong juga sama ini. Nah, jadi sampai tobat sia-sia espo, bertobat nangis-nangis menjadi maling juga, menggerong nangis malam nispo, bangkur mata semalaman aja Pak. Jadi bujur-bujur malam nispo kena ini bulan apa dah? Jumadil akhir lah. Nah, berapa bulan aja lagi? Jumadil akhir, Rajab, Saban. Sembahyang tobatnya tetap digawe, istighfarnya tetap dibaca, tasbih Nabi Yunusnya ayo silakan. Nah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita telah menjolim diri. Mana bukti zolim? Tak akui. Nah, sadar kita nih. Tua-tua jadi maling apabila tobat. Ini kadang menjabat titian, cuma memander aja. Nah, pampraho, ya kan? Nah, jadi yang dikatakan sara itu batang tubuh. Kalau tidak melalui batang tubuh, ada ketahuan gawian. Coba. Nah. Ulun mengangkat sapu tangan ini. Amun sapu tangan ini bau seorangan, kada kau dipadakan syariat, lalu tangan. Ulun berdiri juga supaya jelas ini.
Kalau dulu melihat beginian namanya namanya patut. Kalau banyak bintang bola anak buah, kalau pina ada yang pina patut ya kalau itu gurunya pulang. Jadi begini, Pak Bu. Kenapa tubuh badan jasad ini dikatakan tubuh syariat? Karena yang terlihat baik tubuh yang bergerak, berdiam, bekerja, berbagai-bagai, beraktivitas. Pahamlah sampai sini dulu. Nah sekarang kalau tidak dilihat dari batang tubuh, ada syariat namanya. Bukan syariat. Umpamanya baju berjalan seorang itu ada syariat namanya. Intinya syariat itu nampak, segala yang nampak, yang jelas, yang terang, itu syariat. Nah karena dilihat batang tubuh, nah nampak berbuat lalu sambatannya syariat. Nampak semua syariat. Yang nampak, terlihat, zohir, lahir dari batang tubuh. Sampai sini paham? Namun jangan bertahan di situ. Bila bertahan di situ, kayaknya seolah-olah seorang nampaknya. Kenapa? Tubuh pun tidak punya daya upaya. Inya hanya menampakkan aja. Tubuh ini sebagai kendaraannya aja. Sarana untuk menampakkan kelakuan. Seperti dalam hendak menampakkan kelakuannya lewat wayang. Nang kuasa kada wayang. Jelas kan? Anggap aja wayang itu syariat. Jadi kalau wayang syariat berarti tamsilnya ya diri seorang batang tubuh ini wayang. Wayang apa? Paham sudah sampai sini? Paham? Nah, sudah paham sampai situ ya. Nah, jangan bertahan di syariat lah. Oleh karena itu maaf. Kebanyakan kita bertahan di syariat cuman semata mengaji fikih. Ini bahaya. Biar alim fikih, biar titel ulama fikih, biar titel tuan guru harap fikih, itu bisa jadi maling. Tapi makanya mengaji ini disempurnakan. Tadi apa? Syariat, tarekat, hakim. Karena bertahan di syariat aja. Jadi ulun menghimbau kepada jamaah mengaji jangan semata-mata fikih. Lalu pian yang merasa bangga, merasa seorang beribadah, merasa seorang yang taat, walau alim juga bahaya. Ini membahayakan. Amat membahayakan kan biasa aja, membahayakan. Jangan bertahan di fikih, mohon kitab fikih. Banyak kitab fikih. Mabadi'u fiqhiyah, Fathul Qorib Mujib, Bajuri, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, belum Haji Wahab. I'anatul Talibin, karangan Datuk Alambayan, Sabila Muhtadid. Banyak kitab fikih. Yo itu sudah hatam, jangan ngaji. Jangan bertahan di situ walau sudah benar. Nah, tetap syariatnya jalan, tapi jangan bertahan. Bila bertahan di fikih aja, nah ya tetap. Satu, bila orang bertahan di fikih aja, satu, riya, mesti riya. Apa itu arti riya? Riya itu memperlihatkan amal kepada orang lain, ingin dipuji. Bahasa Perancisnya, sampai bahasa Perancis mana minta tangguh. Riya.
Di balik itu kita cuman mengetahui kalau ria hendak minta nilai, tidak, itu aja, itu sudah ria. Ria yang lain ini halus lagi. Ta'itihi diri seorang bama, enggak? Ta'itihi taliyati diri seorang nang bama, itu ria. Walau kadang-kadang melihat, walau dalam kamar mati lampu, ta'itihi seorang nang beribadah, merasa seorang nang taat, itu juga ria. Halus kan? Halus kok? Halus kan? Halus dalam tapi. Oh, mendalam tapi kada halus, menhalus juga sunat 2 kali. Mau betul. Ada bersih lagi dari ria. Karena masih akuannya ada. Yusuf banyak sudah sorangan dalam kamar, bakunci pulang. Nah, siapa yang melihat? Tidak. Tapi seorang yang melihat diri seorang yang bama. Inilah Pak Aiboy yang namanya nafsu. Nah, kita bicara lagi. Nang dipadahkan nafsu itu nama. Bila kencang makan nafsu kodok, itu porsi sidin. Orang kencang makan dia dipadahkan nafsu, itu porsi sidin. Bila ada nangke itu sidin makan rabah. Rabah. Bila makan kayak jubung, iya apa pengantenan wah ini kadang nangai bahari kalau je, wah ini pas mana kenapa? Nah ambil seorang, waktu kadang-kadang ikannya lebih dari 1, ada nang 4 ya kan? Tuh ada gado-gado, ada rawan, ada daging, ada hintalo, ada apa lagi? Sop. Raup sidin berada jadi apa makanannya? Sidin kada paham. Maksud tuan rumah ini pilih nang mana biar anda. Ini aneh. Anehnya kenapa? Pertama sidin mah ambil gado-gado, nang kedua buat sidin pulang ngerawan, jadi apa gado-gado? Kian tahu lah contohnya. Ulun sengaja pekelakar, tapi semua nang ulun gaya akan tutup makna. Kalau mencakan contoh tadi, gado-gado lawan rawan apa rasanya? Paham lah biar gawian Tuhan jangan diumpati. Amun pian mau umpati kacau, lalu ada kaliatan nang hak, paham gak? Itu nang bercampur tuh. Makanya ulun ingatakan bila ada lelucunan maknai. Ulun lucu-lucu, pokoknya nang ada isinya, isi tahu aja isi. Ikan makan tahu isi kan? Tahu buntat ya. Nah, paham kan? Tuh gado-gado tuh buat rawan apa rasanya? Nah, camuh kalau camuh. Apa guru camuh muncai? Coba gawian Tuhan jangan diumpati, maka akan terlihat, akan nampak al-haq itu Tuhan nang berbagai-bagai. Kita la haula wala quwata illa billahnya nampak. Bujur-bujurlah mengatakan, orang bahari mengatakan itu aja kau berjalan di Banyu. Kita 40 kali hilang surban, laut orangnya lemas. Kenapa? Muntungnya aja. Ada sampai ke hati. Bijar kalau kita orang wali-wali bahari, mau la haula wala quwata illa billah. Mau jalan sini banyak. Kenapa? Yang ada sidin lagi. Ini dasar seorang bujurin. Lalu surban. Mungkin Pak Acilnya kemana? Jauh bener. Ini ke pantai Pagatan sana. Timbul. Nah, jadi umpatilah, tatap jalankan syariat apa yang Nabi sunnahkan lewat pelajaran fikih, tatap gawe. Namun kenapa Nabi menyuruh kita bersyariat? Nah ini pula
kesalahan kita, maafnya Tuhan ini banyak menguji kita. Syariat tadi syariatullah, syariat tadi syariatullah, bukan syariat kita. Tuhan menguji, bila beramal dapat pahala, bila amalkan ini dapat keistimewaan, kelebihan, karamah, kemuliaan. Padahal ada gawian sholat, amun pian nih kada bagawi dapat pahala. Kada apa? Tunang sadar kenapa Tuhan memberikan ganjaran pahala kepada orang yang beribadah, menguji lawan kita. Ujar Tuhan, kalau ikam merasa gawian ikam, oke, ku beri pahala, tapi ikam kada berdapat lawan aku. Oh, pahalanya itu jejer. Selain kada berdapat lawan Tuhan, dihisap di hari kiamat, dihitung. Jadi hendak minta hitung itu kita. Kenapa? Minta pahala. Padahal ada gawian sholat. Tuhan cuma menguji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan hendak menguji siapa yang paling baik amalnya. Ternyata yang paling baik amalnya bukan beramal mencari pahala, tetapi beramal hendak dasar kenal lawan Tuhan. Itu ahsanu amal. Tepat ayat kalau tafsir, tepat ayat kalau tabalak surah apa? Al-Mulk Allah Tabarak. Ujar Nabi apa dalam hadis, man qara'a suratul mulk, man qara'a suratul tabarak, siapa yang membaca surah tabarak, Tuhan bebaskan dari siksa kubur. Ayo baca. Tapi bukan tak unting padilan lagi. Kenapa? Satu, Tuhan memberi hidayah biar membaca Allah Ta'ala. Tuhan menggerakkan mulut biar membicara Allah Ta'ala. Tuhan menolongi kawa beramal Allah Ta'ala. Mana gawian biar? Mana gawian kita namanya? Mestinya disyukuri ya. Alhamdulillah. Nah, membukakan hati, menolongi, menggerakkan, apalagi minta upah pula kan? Belum ambil contoh. Memang nggak ada diberi contoh, ini ada mau paham. Ikam sudah kawin belum? Belum. Sama anak kok. Sama kita di kada bayo. Kode kayak ini nah. Ikam nangai diminta oleh orang tuanya perempuan kawin lawan anak sidin kada bermodal. Kawin lawan perempuan tu nak kada bermodal. Samunyaan dijamin oleh min Tuhan. Satu, limbah itu ni kada singgawian ni. Mbak kawin kada singgawian. Dengarilah contoh yang ini supaya pas. Ikam tuhai karena sudah kawin lawan anak sini kan nyawa anak Tuhan. Ikam ku beri modal cari di pasar tuh. Di pasar tuh ikam ku ulahkan toko. Limbah diulahkan toko pulang diisiakan barangnya. Duduk ikam berjualan situ. Pertanyaan, pantaskah minantu tadi minta upah lagi? Sudah kawin kada bermodal, berusaha Tuhan menyiapkan, tinggal duduk hadapi jualan. Pantaskah menantu minta upah? Mun minantu minta upah, bah mana upah ulun pegawai? Tu minantu kurang ajar. Maksud min Tuhan jualan yang itu apa hasilnya? Tuhan dan pemakan ikan lawan anak bini, paham? Kayak itu juga kita kawa beramal beribadah nang dipadakan syariat kada usah maitihi pahala.
pahala tuh sekadar dikenal, diketahui aja, bukan tujuan. Tuhan sengaja membuat permainan ini untuk menguji hamba. Nah, dosa lagi, padilat-padilat sekadar diketahui, jangan tujuan. Tujuan kita dari awal, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ujung-ujungnya lillahi rabbil, ada pahala. Sadar ngarang betul di hadapan Tuhan, mengharap Tuhan aja kalang putihnya, apalagi buruk. Nah, sadar Tuhan aja di kalang putihnya, guruinnya ngaramput aja gawian kayak apa. Maka sembahyang karena Allah, ya, inna sholati wa nusuki, ibadah lillahi rabbil alamin, wa mahyaya wa mamati, hidup mati lillahi rabbil. Ini saatnya, tunggu belum matian lagi. Dia mati pak, mati waspada dulu. Orang enak aja mati, nggak ada tahu di Tuhan juga. Itu nekat ngaran. Nah, saya. Jadi johirnya kita nambah syariat, padahal syariatul. Nah, kenapa dibilang syariat? Karena nyata batang tubuh. Oleh karena itu, Bapak, tubuh kita ini nanti padahal syariat ini sebagai sarana untuk Tuhan memperlihatkan afalnya. Apa? Gawiannya. Kalau kadang-kadang kelihatan syariat. Oleh sebab itu ulun simpunakan syariat itu nyata batang tubuh kita. Nah, syariat tubuh inilah yang dinamakan af'alullah, af'alnya Allah, gawian Tuhan. Mun hendak melihat gawian Tuhan wah ini, lihat gawian ulun dan lihat gawian pian serta lihat gawian yang lain, itu af'alnya Allah. Namanya lagi. Disinilah yang dikatakan kita melihat Tuhan. Melihat Tuhan bukan Tuhan yang sebenarnya, sesungguhnya bekong kada. Melihat Tuhan melalui gawiannya. Kenapa? Tiap perbuatan ada yang berbuat. Nang pondokan mana? Pondokan. Pondokan. Angkat tangan pondokan. Di dalam nahu kullu fi'lin fa'iluhu. Tiap fi'il ada fa'il. Tiap fi'il perbuatan ada fa'il. Nang berbuat. Kada mungkin perbuatan ini kada ada nang berbuat. Paham? Kullu fi'lin fa'iluhu. Nahu kin tasawuf isinya. Nyalip di kenengnya. Nahu tau. Tiap gawian ada nang begawi. Kada mungkin gawian kurangnya kada ada hantu itu. Nah lihat gawian doang ini. Ulun ambil akan cerita Imam Ahmad. Kenal Imam Ahmad? Ika. Kenal Imam Ahmad kada? Nah ada Haji Ahmad pak. Di rumah. Imam Ahmad umur sidin tak kala itu baru pakai 9 tahun. 9 tahun umurnya sidin tuh. Mau kira-kira anak pian sekolah kelas berapa? 9 tahun. Kelas 3 lah, kelas 3. Gempar sealaman. Umur Imam Ahmad yang 9 tahun ini tumbur sealaman. Orang memandangkan alim umur 9 tahun alim. Ini murid Imam Syafi'i. Mau gurunya siapa? Gurunya hebat juga. Sampai ke telinga raja. Ujar raja, ujur ke Ahmad ini alim, halusnya pak. Ayo jangan aja sih ku kiau. Kiau kan Ahmad ya singgah kerajaan. Datang sih. Kenapa datang?
Nah kan ini perintah Quran. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Berdalil orang alim ini itu setiap gawiannya sesuai sunnah. Jangan nyala-nyalakan orang ada dalil. Wahai orang beriman, taat kepada Allah, atiullah. Taat kepada Rasul, wa atiur Rasul. Taat kepada pemerintah. Wa ulil amri minkum. Datang sini ke kerajaan Ahmad ya raja, uncur kan Kamalin ya siapa raja, mbak orang itu jaluran ya sidin. Ayo jadi Muhammad teh nak memuji kan raja, nak memuji Imam Ahmad nak umur 9 tahun ini. Ayo anggap aja umur 9 tahun menghadapi Pak Jokowi ya kan, presiden, raja itu presiden. Ayo raja, aku nak bertakun wahai Ahmad lo kan, apa gawian Tuhan wahai ini apa? Raja cuman bertanya gawian Tuhan hari ini nak. Oh kayak itu Pak Raja. Ayo, kalau pian wahai Tuan Raja ingin mengetahui gawian Tuhan sekarang, sudi kiranya pian turun dari kursi kerajaan, izin akan ulun duduk. Pian turun, ulun duduk. Oke. Mau bahari itu sudah ada oke itu. Sudah. Oke di sini. Turun raja dari kursi kerajaan. Duduk Imam Ahmad nomor 9 tahun. Wahai raja, perhatikan. Inilah gawian Tuhan. Inilah pekerjaannya Allah. Inilah afalnya Allah. Menurunkan orang yang di atas dan menaikkan orang yang di bawah. Paham raja, dasar alim nih kami Imam Ahmad. Raja aja mengakui. Umur berapa? 9 tahun. Sudah alim. Kita 60 tahun lali. Ada alim betul. Lali. Dasar diakui orang Imam Ahmad. Murid Imam Syafi'i Ahmad bin Hanbal. Sudah. Jadi katakanlah bila mengaji di luar, karena Quran menyebutkan, hadis membicarakan tentang pahala sekedar diketahui, bukan tujuan. Tujuan kita Tuhan. Ini contoh biar aja sebelum ulun lanjut apa. Pian kesini tujuannya ngaji loh, dimakani kadang bukan tujuan. Andai kata dimakani orang, alhamdulillah. Kadang ada bapak asal gurunya aja jangan kadang. Maaf ini terlanjur itu sudah. Mau guru ada makan nih bapak. Ini haji, ini urusannya haji BP gawe loh be. Ayo kita lanjut. Jadi nanti pada syariat itu tubuh, dan tubuh ini kenyataan afal Allah. Kita melihat Tuhan sekarang dengan mata kepala hati kita, bahkan dengan mata hati kita, melalui akalnya. Perbuatannya yang nyata pada batang tubuh yang disebut syariat. Jadi tujuan orang bersyariat supaya melihat gawian Tuhan. Hati-hati, ulun beritakan tentang nafsu. Bila pian saat sembahyang, pian yang berdiri nafsu batal. Saat rukuk, pian yang hendak rukuk, pian yang berkeinginan rukuk, pian yang rukuk batal tu nafsu. Dikira pian beribadah itu ada nafsu, maaflah. Itu halus tersembunyi. Kita hanya mengetahui nafsu itu kalau dia pada maksiat. Itu nampak, minang kada nampak tapi nafsu juga. Kita nambah keinginan atau kita nang merasa beribadah. Nafsu, innan nafsa la amaratun bisu.
hancur. Nah, alhamdulillah Habib mengadakan majelis. Kamu kapan? Makanya kenapa dalam ibadah ada tumakninah, ada apa? Tumakninah bahasa fikih ini dilakukan juga, jangan kada sempurnakan gerak, sempurnakan. Jaga ruku, sempurnakan dulu ruku. Hanya tidak, jangan kayak ayam matuk baras. Allah, sami Allah, hanya Allah, sami Allah. Nah ini nanti katuju dukuhannya kita bila bulan puasa sembahyang terawih. Mencari imam yang laju. Betapun lo kubuannya siapa imamnya? Anu ya Pak, Bajai. Imamnya dapat gelar Bajai ya. Takanan nang sekongnya siapa imam? Wah nang ini sedan. Nah maksudnya tumakninah secara hakikat tilik saat kita bergerak dan berbuat. Ini bukan gerak kita, ini bukan perbuatan kita, melainkan afalnya Allah yang nyata pada batang tubuh yang disebut syariat. Hati-hati, bila biar nang berkeinginan rokok itu sudah nafsu. Halus bahasanya. Siapa nama seorang ulama besar Magom Wali Kutub Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Berat. Makanya bujur-bujur nak lama bos ya. Berdiri ini mun seorang sudah berdiri belum takbir nafsu dah. Kata wahid qiyamuhu ta'ala binafsi. Waktu kita berdiri sembahyang, berdiri betul. Paham latihan berdiri betul nih? Secara fikih benarkan sesuai sunnah. Nah kayak apa Nabi berdiri? Itu berdiri betul. Secara hakikat yang namanya berdiri betul, bujurakan dulu ikam kajatuan aku pada berdirinya. Tuh berdiri betul. Amun masih pian aja nang berdiri, walaupun sesuai sunnah tuh ada bujur. Pokoknya bila gawian seorang ini ada bujur. Kenapa? Ada ahlinya. Kan belakangan rusak. Nah membaiki tukang. Jadi napa beneran? Paham lah? Ada ahlinya. Kendaraan rusak ya dibawa ke tukang rumah. Kada nyambung. Tukang juga bang sama pada tukang, cuman ada jalurnya. Mestinya kemana kendaraan rusak? Ke bengkel. Jangan tukang rumah. Jangan tukang rumah ke bengkel berarti. Di bengkel sini. Aduh, rahai, hancur. Ada ahlinya, namun gawian kita ada ahlinya. Mau nang hak nang bicara, nang hak nang begawi, benar. Hati-hatilah sembahyang zuhur. Nah, cuma nulun pasar sembahyang zuhur 4 rakaat jalan. Jangan lebih. Kalau 6 kalau jadi 4 aja lah, zuhur 4 aja lah. 2 pangguru kawa japang 2. Kalau musafir menjamak Makassar nang kayulun kan boleh. Ulun menjamak asar boleh karena musafir. Jangan boleh 4 jadi 2 di kasar. Dan boleh dijamak asar bawa ke zuhur atau zuhur bawa ke asar, takdim kah, takhir kah. Fikihnya kaji juga. Fikihnya kaji, hakikatnya berisi. Nah itu namanya naik tahu isi. Jam nenek makan tahu bilang ada dihitung. Paman makan bilahnya sebutin aja. Jadi hati-hatilah. Paman pentol ini kadang-kadang rugi. Bilahnya syuting dia cocok tas pentolnya. Nih, ini kan dihitung lagi nih. Berapa?
Iya, itu boleh. Kasihan paman betul. Hitung duitnya rugi. Nah jujur lah, hitung. Ketakut dulu ini berapa mantap. Nah hitungnya nang disuap ini. Cucukan suruh tinggi aja. Berpuluh-puluh bayar 1.000 jadi berapa? Dah, lanjut. Nah, melihat Tuhan kan sudah. Melihat Tuhan ini wajib di dunia. Dia siapa? Kenapa? Rasulullah, kita kan umat Nabi. Rasulullah bertemu Tuhan, melihat Tuhan saat Isra Mi'raj waktu hidup, umatnya wajib juga. Jangan kena hendak mati atau sesudah mati terlambat. Makanya belajar dari sejarah dan pahami sejarah. Jangan tahu kisah aja. Ini para bulan Rajab. Nabi bertemu Tuhan belum? Nabi melihat Tuhan. Berarti tak kalah hidup umatnya juga. Kalau ingin mencontoh mengikuti Rasul, kenapa mati? Luput. Karena dia mati kita dalam kubur bertemu Allah Ta'ala. Nah pasti. Bila mulai hidup di juga. Nah, melihat Tuhan melalui af'al. Ulangi sedikit nah, nyata tarekat af'alnya nyata batang tubuh, lalu sambatannya syariat. Oleh karena itu kita tidak bisa meninggalkan syariat. Kenapa? Karena syariat itu nyata tubuh. Siapa nak kau meninggalkan syariat? Mau ditinggalkan syariat kedua Allah hantu benar lagi. Pahamlah sudah? Berdoa di dalam syariat. Nampak tubuh ini tubuh syariat. Sudah. Yang kedua, kenal sudah melalui gawian. Ini ilmunya Rasulullah nang sampai lawan Sayyidina Ali. Maaflah, memang ilmu ini Pak Ibu seluruh pan ilmu. Jangan dihirin, seluruh pan ilmu, seluruh cabang ilmu itu nang menguasai bukan Julian, bukan Habaib, karena sumbernya dari Datu Sidin. Amun sumbernya dari Datu Sidin, pantas saja bukan Habib, bukan Julian. Kenapa? Ahli waris. Amun kita tuh meninggal harta amanah bagi ahli waris. Biarnya lompat ke bagi. Kadang-kadang ada hubungannya. Jelaslah. Jadi jangan dihiri. Jadi Sayyidina Ali yang mendapatkan ilmu itu dari hadratnya Rasul. Cuman ujar Nabi pasan lawan Sayyidina Ali, jangan engkau khobarkan sembarangan, kalau tidak didustakan orang. Nah, orang salah percaya ya, ilmu apa ini? Hanya mendengar bahari kisah sembahyang aja. Ini ketinggian, ujar mau ketinggian ke atas hubungan kita nanti. Dipadakannya ketinggian kenapa? Kada pernah belajar. Ini sasat di mana? Mau sasat ke Tuhan selamat. Ujur kan? Sasat ke Tuhan selamat. Nah mana nang sasat? Nah yang kedua tarekat. Nah mulai dah dua nih. Ini tiga kita. Ini mau amplopnya tiga tuh kan apa ya? Amplopnya aja. Kenapa lah? Mau amplopnya jangan kalau ini sekalian ya di sini. Yang kedua, untuk jalan takwa, artinya jalan untuk kita sampai kepada Allah itu dengan jalan tarekat. Apa itu tarekat? Dari secara lugat, tarekat itu jalan, syarek juga jalan, syarek atau syariat itu jalan raya, tarekat atau tarekat jalan sempit. Ini jalan yang harusnya tarekat namanya. Itu secara bahasa, secara lugat.
Kalau secara ilmu, arti tarekat itu apa? Jalan kita untuk menuju Tuhan harus dulu mengosongkan hati. Kosongkan hati ini dari segala sesuatu masih Allah, segala sesuatu selain Allah. Jangan ada di hati. Haram, entar adalah bujur. Haram kalau pian masukkan ke hati itu selain daripada Allah. Silahkan miliki uang sebanyak-banyaknya, silahkan kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, silahkan punya rumah semegah-megahnya, tapi jangan ke hati. Contoh, nah, jam tangan di mana? Jam tangan, di mana tak? Di tangan kalau ada ke hati, silahkan non harga 5 juta. Paham? Jangan ke hati. Jam tangan. Cincin di mana cincin? Di jari. Silahkan nah hendak batu apa? Yakut, virus, apa lagi? Jamrud, asal jangan batu ampar aja. Ada omah badai. Silahkan mau batu harga berapa, cuman di jari, tidak di hati. Bu, mana ibu-ibunya nih? Orang gue bila guru bebaca, nang anung tuh susun di muka, ini paninian di muka, lalu guru pada bersemangat. Minta maaf lah. Nggih, mudahan bulan depan telah sosona itu nyuruh sambil. Contoh bu kalung di mana bu? Kalung emas di mana meletakkan? Di leher, bukan di hati. Silakan mau harga berapa, mau beratnya bagaimana, biar jam dinding situ galung tangan. Kada masalah, jangan di hati. Banyak contoh, silahkan miliki harta. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang penghulu wali, katakan, ini penghulu wali madahan, hanya orang bodoh yang tidak mau sugih. Rong bungo nang anak sugih, pian manguruk nak kayak juga. Ya tapi mohon berduit kan majelis tabangun, nah hantar sarana apa kawan. Ya mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah Allah murahkan rezeki kita lagi barokah. Amin. Hanya orang bodoh kata beliau yang tidak mau kaya. Tapi paku bukan di hati. Saudara, nah jadi orang yang bertarekat, dia mengeluarkan dari hatinya segala sesuatu perkara duniawi. Secara umum, jangan ada sesuatu yang ada hanya Allah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah, ma fi qalbi ghairullah. Jangan ada yang lain di hati, hanya Allah. Maaflah, haram mengenai sini. Salah Anda. Posisiakannya jam di tangan. Nah. Jam jam di mana tadi? Nah di tangan kalau mau lah di talinya. Posisiakan. Supaya hati bersih. Jadi yang mengotori hati ini kita karena mencintai dunia. Mencintai dunia. Nabi yang paling sugih siapa? Nabi Sulaiman. Lah sudah jadi nabi, jadi raja, sugih pula. Bukan dalam Quran. Ketika Nabi Sulaiman ditanya, wahai Nabi Sulaiman, apa semua yang sudah pian peroleh ini? Ujar sidin apa?
Hadza min fadli Rabbi. Semua yang kudapatkan, semua yang kuhasilkan, semua yang sudah ada yang kumiliki, hadza min fadli Rabbi. Semua ini karunia Tuhanku. Liyabluwani aashkuruhu am akfuruhu. Tuhan cuma memuji aku, apakah aku ingkar, apa aku bersyukur. Nah, itu diabadikan dalam Quran. Makanya siapa nama nulis di rumah, tulis hadza min fadli Rabbi. Berkah rumah, rezeki masuk. Di warung, di toko, hadza min fadli Rabbi. Warungnya laris. Itu ayat Quran. Tulis. Nah, siapa nama nulis, kan belum kawin, kalau siapa nama bujang-bujang menulis di dahi hadza min fadli Rabbi, awaki orang. Tahun orang gila nanti. Kenapa ditulis di dahi? Makanya jangan dulu apa? Kenapa? Dia orang mau gila ini. Lah tulis hadza min fadli Rabbi. Mau tulisannya itu ayat Quran, itu perkataan Nabi Sulaiman. Ini karunia Tuhanku jadi aku kan dibisi apa-apa. Aku kan dibisi apa-apa di sini. Aku fakir. Tuhan hanya menguji aku, apa aku ingkar atau bersyukur. No, Nabi Sulaiman nang sugih benar, kita hanya ranju sugih sudah lagu jalan lain sudah. Apalagi nang dini mun betul tunjuk nokar sayur itu tenang itu aja gerincingan dalam tangan tuh nang kayak ini nang kayak Hotman Paris no memadahkan cincin sing banyakan baagak. Nabi Sulaiman tuh kurang apa lagi harta biasa ya sih. Nah, turutin Nabi Sulaiman. Yo, ini tak akui terus. Dah, kembali tarekat. Jadi bersihkan dulu hati. Lalu ada kata-katanya 3. Jalan tarekat ini. Tahalli, tajalli. Tulisannya sama, titiknya aja. Tahalli, khoknya, titiknya di atas. Tahalli bakarik. Tahalli ada titik. Tajalli titiknya ke bawah jim. Tulisannya sama. Tahalli, tahalli, tajalli. Terakhir tajalak. Mau bilang ini nggak ada diketawain, tapi nanti kena apa gendang beri jadwalan habis dong. Bapak Allah dulu. Apa itu takhalli? Takhalli. Takhalli itu artinya kosongkan. Bersihkan. Maksudnya bagaimana kosongkan dan bersihkan? Panahkan diri, lenyapkan diri, hilangkan diri, keluar dirimu dari dalam dirimu. Keluarkan. Jangan ada lagi pulan bin pulan itu jangan ada. Mau masih ada aja lagi ini selamanya kalau bertemu Tuhan. Keluarkan dirimu dari dalam dirimu. Paham? Sekali lagi. Nah, ini nang bujur-bujur kita belajar nih. Kadang sekadar mendengar ceramah, apalagi berdengaran. Kemana jurang berdengaran berarti kan mendengar. Keluarkan dirimu dari dalam dirimu. Kalau begitu bagaimana? Kalau kita pulan bin pulan sudah keluar dari diri, maka hanya ada aku, ya Tuhan. Hanya ada aku. Mun masih ada ikam, aku ada. Artinya Tuhan itu baru ada kalau
kalau kita sudah merasa tiada. Kalau kita merasa masih ada, selamanya Tuhan gaib. Gaib terus Tuhan. Tuhan itu tidak saja batin, juga zahir. Wal awalu wal akhir wal zahiru. Ya, jangan gaib terus. Buat apa dalil wal zahir? Kemana membuat Tuhan gaib? Ya, kayaknya dulu. Zalika alimul gaib, bujur gaib, wasyahadah, nampak. Yang tadi gaib jadi syahadah, nyata. Hafal Quran kalau beratanya di luar kepala. Saya ada hafalnya. Nah. Ayo. Membujur menghafal Quran tuh paling lambat 2 tahun. Itu paling lambat, paling cepat hitungan bulan atau tahun. Alhamdulillah. Sini hafal Quran 32 juz. Maka 30 aja. Sekalinya tak buat juz nangka lawan alpukat. 2 tambahnya. Juz apa? Nangka. Ada. Itu minuman beliau. Juz nangka itu minuman, lain juz Quran. Nah, keluarkan dirimu dari dalam dirimu. Keluar dulu. Sudah keluar tuh kosong sudah. Hah? Ini masih ada aja lagi. Jam apa? Hendak memadahkan Tuhan ada mau wujud tuh kada mau 2. Wujud tuh 1 aja. Hanya Allah yang wajib bersifat wujud. Berarti wujud itu sifat Allah, bukan sifat makhluk. Amun pian ada juga apa kesannya? Bingung maka belajar tauhid, tapi ada juga seorang lupa. Amun pian mendirikan 2 wujud itu ngarannya syirik. Itu syirik. Nah, ada merasa lo syirik hari-hari. Sembahyang rajin tapi syirik. Tuh sama baik sembahyang tapi pakaian bakas kami anak salah. Benajis. Ini bahasa fikih aja nah. Pian sembahyang tapi pakaiannya bekas kencing anak. Najis kada? Najis kada sah. Sama artinya, kita nih mendirikan 2 wujud, ada pian, ada Tuhan, itu syirik sudah. Nah, itu ulun maksud keluarkan dirimu dari dalam dirimu. Ya, keluar. Hoi. Yung nggak disuruh keluaran nih, Pak. Nggih. Tapi nah ini kan keluaran siapa untuk membaca? Mau biar kulikan. Bandir surangan guru gila Nah, maksudnya jangan lagi ada bulan bin bulan itu jangan ada. Untuk itu belum kenalakan siapa kira manusia ini. Manusia boleh? Manusia. Manusia ini lain pian, lain ulun, lain pian lain. Kita ini manusia yang dimanusiakan. Sebenar-benar manusia itu mazhar Tuhan, kenyataan Tuhan. Karena dalam rupa seperti ini sambatannya manusia. Kita ini manusia yang dimanusiakan. Sebenar-benar manusia adalah mazhar Tuhan. Kira pian itu menciri aja, menciri dengan tasmiyah dibalik kuitan anak apa nama supaya nyaman mengiok. Siapa tinggal Ronaldo pemain sepak bola tapi menangis dapat Maroko, nangis. Ronaldo nangis kalah, ya Allah penalti kalah. Nonton dia nangis dia sama nenek.
harapan Argentina apa namanya menang ya kalau Brazil saat siapa menang? Menang Piala Dunia siapa menang? Wah ada penonton di luar sana mau ngapoin. Ujar Paninian kalah menang Maroko. Maroko aja sih kalah menang Maroko. Dikira Maroko nang di sana salahnya. Mais kalah menang ya Paninian Maroko. Kembali belum menyegarkan kepala kita masing-masing saja supaya mudah. Kembali Pak. Nya sudah keluar kosong. Yang kosong tuh bukannya ada, nang kosong tuh ada. Nang kosong tuh kulitnya. Setiap kulit ada isi. Kalau sudah kita kadada kosong, jangan dibilang kosong, kosong melompong, kosong sekosong-kosongnya. Tiap kosong ada isi. Siapa isinya? Dia mutlak. Dia mutlak. Tahukah dia mutlak siapa? Zat mutlak itu ya zatnya Allah. Nah, berarti yang berdiri pada diri kita dan yang berdiri pada alam semesta adalah zatnya Allah. Zat mutlak. Dan yang lain beda. Masih aja lagi ada nih kacau dunia. Kacau. Bukti kita kembali ke Quran. Kita ke Quran aja gitu. Mun Quran ada asal paham. Zohara fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan daratan, lautan, ulah tangan manusia. Paham nggak? Bahasa syariat kejadian alam yang macam-macam bencana, musibah itu karena gawian manusia. Itu secara lahiriah. Artinya secara hakikat kenapa? Bila merasa gawian kita hancur, zohar fasadu bil barri wal bahri, zohir batin, maksudnya daratan lautan, zohir batin. Oh, bahasa hakikat jauh daripada terjemah di luar. Telah nampak kerusakan zohir batin kita, hancur zahir batin. Kenapa? Bima kasabat aydin nas, karena kita yang merasa berbuat. Kita lalu liyudziqahum ba'dal ladzi 'amilu. Tuhan nak merasakan kerusakan itu supaya bubuhannya la'allahum yarji'un, babulik pulang lawan Tuhan. Jangan sampai lalai. Babulik ayo. Babulik. Hancur ini. Nah itu kisahnya. Bahasa syariat dengan bahasa hakikat beda. Kalau bahasa syariat itu nang harap bahasa Arab, mengartiakan aja kada tahu isi. Kalau nang hakikat syariatnya tahu, isinya tahu. Ngerti lah. Oh ambil contoh aja sudah. Nah, jadi hari ini BP2 aja. Jadi bulan depan pulang Malaran. Jadi paham aja Allah. Malaran. Bukannya main kada supaya dia ini paham. Mau di habis salat nggak ada paham-paham juga. Apa aja. Makan gancang-gancang soalnya kada habis. Saya mau bajir ya. Supaya jangan mau bajir. Nah kembali. Lo ambilkan contoh. Pian sedang menerima tamu. Pian ada tamu. Begitu pian asik bicara dengan tamu, ternyata anak datang begayaan di depan tamu. Lalu hendak bepandir ningali. Lalu ujar kui mengambil kuitan ni duit di kantong. Nah belanja. Nengerin duit, jangankan kekanakan umahnya yang cepat. Ujar kan, makanya Pak Ai gue pian mun hendak disayang bini, kada seamalan macam-macam, duitnya banyak. Itu bujur ada.
duitnya banyak ki. Dikira bila bini tunduk sayang lawan laki, ini guru ini ada amalan. Kadang aku bila sampai ke rumah nyetor juga. Makanya amplop habis. Maafin lah. Nah, jadi biar julungi duit, nengaran duit kakan-kakan oh belanja. Kenapa setelah belanja datang pulang? Ini kakan-kakan ini kan paham. Maksud kuitan dijulungi duit nang ini supaya jangan mahaur, paham? Nang jangan mahaur ini hakikat. Nang syariatnya dia belanja, paham keadaan? Nah, sudah paham, lanjut. Itu bahasa syariat non hakikat. Nang dibaliknya tuh nah maksud kuitan jangan mahaur, syariatnya julungi duit suruh keluar belanja. Kenapa? Nang ada paham, bubulik pulangnya. Kenapa jadi bubulik? Kurang. Ada banyak lagi. Ada cukup. Tahu ya ada cukup. Kok tahu aja jika murah awet duitnya ada cukup. Nah, dalam istilah bahasa di sini kan duit ini dagang. Makanya bila ulun lawas di sini ini tanpa bini di sini. Duitnya dagang. Artinya bujur lah duitnya ada. Makanya hanya 2 tahun jadi sini sudah dapat modal. Itu barang dulu ya Allah. Ini masalah aja tuh. Kembali kosong tadi. Jangan ada lagi sorot. Kalau sudah demikian, kalau sudah dikosongkan, tahalik. Nah, kedua, tahalik. Isi lawan apa? Kita sudah keluar, berarti yang kita sudah ada, berarti yang ada hanya isi. Ada kawapian memadakan Allah Ta'ala itu ada, kalaupun ada juga mustahil. Kalaupun menyebutnya itu cuman bacaan, bukan keyakinan. Dan belum lagi iman, belum. Kalau orang yakin, kalau orang imannya tahu harus bagaimana. Kalau cuma Allah bersifat wujud, artinya ada, mustahil ada, artinya tiada, itu bacaan biar hafal. Ulun hafalnya itu lawan dalilnya mulai kan anak. Dilajari bahari arwah bapak. Udah hafal gitu. Lo dalilnya 20 sifatnya itu. Kadang hanya nang wujud tidak pokok lawan dalilnya. Karena arwah bapak waktu kami halusan itu sidin melajari tuntung sembahyang. Ajari Mbak Maghrib itu. Nah, hanya suruh singguringan bisa. Jadi belajar dulu. Jadi sidin melajari itu baik buat 3-3. Kadang 2 aja. Sok sambung pulang, tambahi 2 lagi. Sok pulang, tambahi 2 lagi. Nah, ya kembali. Tahali. Isi. Jangan ada yang lain isi. Kalau sudah tahali, sudah isinya itu kada ada yang lain, masya Allah, tidak ada yang lain, hanya Allah. Tajali, arti tajali nampak, nyata, terang, jelas keberadaan Tuhan itu adanya. Tetapi keberadaannya tetap laisa kamislihi syai'un, kada kawa diumpamakan. Kenapa? Dengarkan. Hamba tetap hamba kalaupun kenal Tuhan. Tuhan tetap Tuhan walau batajali jadi hamba. Paham? Sekalian ini banyak ulun padakan, ini nomor 1. Hamba tetap hamba walau kenal Tuhan. Jadi jangan bakal Tuhan walaupun kenal Tuhan, tetap hamba. Jelas lah? Terus lagi, ini baru nomor 1. Tuhan tetap Tuhan walau jadi hamba. Bahasa Arabnya ini. Al-abdu abdun, hamba tetap hamba.
Hah? Hamba itu tetap hamba. Inkana, kalaupun dia kenal tuh, Walaupun Tuhan tetap Tuhan walau jadi hamba. Satu. Yang kedua, hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Hamba bukan Tuhan, Tuhan bukan hamba, tapi hamba kenyataan Tuhan. Nah. Mau yang paham ngerti tak? Yang ada paham, ngomong. Kayak apa lagi? Ulangin. Hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Hamba bukan Tuhan, Tuhan bukan hamba, tapi hamba kenyataan Tuhan. Siapa nak menyalahkan? Dia sini maju. Capok, jelas. Kadang dia berkaku lah, kadang dia berkaku Tuhan. Yang ketiga, cukuplah 3. Mbak ini berdamai lah, paling 12 deh. Apalagi angka 3 nih patin nih, ini patin lain nilai nih, ini patin dan hari ini patin bahwasanya Pak Bu, Allah menjadikan sesuatu. Kalau Tuhan menjadikan sesuatu lalu gelarnya Khalik sang pencipta. Tetapi sebenarnya dialah sang Khalik sang pencipta. Sesuatu itu yang makhluk. Jadi sebenarnya makhluk ini kenyataan Tuhan. Nang mana makhluk nang mana? Cari kan? Ada. Maha suci Tuhan yang menjadikan sesuatu, yang menjadikan Khalik ya Tuhan, sesuatu ya makhluk. Tetapi sebenarnya dialah yang isi Tuhan sang pencipta yang dipadakan Khalik yang jadi sesuatu si makhluk tadi. Paham kan? Mau contoh oke. Tadi oke. Ini bilanya sudah oke. Baca lambat-lambat lagi 3 kata di bahasa Inggrisnya. Ya kan? Oke. Ulangi. Oke. Nah, apa kisahnya nih? Tuhan itu menjadikan sesuatu tadi. Ternyata dialah yang jadi sesuatu. Itu nang kamu pakai ini apa? Baju nyari ini Pak. Kamu nak kawin ada? Malibatnya nyampe. Yang kita kenakan ini baju sebelum jadi baju kain ya. Tolong ulun beri pertanyaan 2 bolak-balik. Pertanyaannya bolak-balik. Sebelum jadi baju itu kain. Pertanyaan, apakah kain menjadikan baju ataukah kain jadi baju? Nama bujur. Yang benar kain jadi baju, bukan kain menjadikan baju. Sama. Maha suci Tuhan yang menjadikan sesuatu, padahal dialah yakni Tuhan yang jadi sesuatu. Nama makhluk. Itulah artinya wahdaniyat. Jangan main-mainlah, hidup hanya sekali. Ujung-ujung kalau ada kita kayak panak selamat, kada pinandu lagi, pinandu. Hanya sekali hidup, udah 2 kali mati jadi hantu. Cukup aja kalau lah tarekat. Karena hakikat lawan ma'rifatnya kan bulan depan. Nah, kenapa tuh malaran? Cukup aja kalau ini sudah 2 dikit. Wah, sudah 2 nih. Ya kan? Mau berbini 2 nyaman beda.
Oh, artinya ini sudah 2 dah. Apalagi 4, tambah nyaman. Maaf lah, aku minta maaf gue. Mungkin itu dulu yang ulun sampaikan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Mohon maaf jikalau ada salah dan khilaf, kata dan sikap yang kurang berkenan. Berharap berdoa bersama mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat dunia wal akhirah, dan kita semua dapatkan syafaatnya Rasulullah, wali-wali Allah dan guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bisirrin Nabi wa alin Nabi wa bisu suratil Fatihah. Majelis menjual air serta telur. Dan yang kedua, Majelis Abu Sarifah setiap tahunnya juga bahwa jamaah Abu Sarifah mengadakan perjalanan ibadah umrah untuk tahun 2022.